Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan IPA hari ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan soal untuk persiapan PAS atau penilaian akhir semester. Ya, untuk pembahasan kali ini yaitu di cakupan materi mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup dan juga listrik statis. Kita ke soal yang pertama. Disilangkan kucing berambut hitam H besar dengan kucing berambut putih H kecil menghasilkan keturunan F1 kucing berambut hitam H besar H kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan hasil keturunan dan persentase keturunan F2 kucing berambut putih. Nah, ini adalah bentuk persilangan yang monohibrid atau satu sifat. Baik, kalau gitu pertama kita tentukan parentalnya ya, atau P. Parentalnya, P1-nya di sini ada H besar, H kecil. Untuk yang warna hitam, itu ada H besar, disilangkan dengan yang berwarna putih, yaitu ada H kecil. Sampai sini paham ya? Lalu setelah ini akan didapatkan F1, ya di sini ada keterangannya, F1 kucing berambut hitam. Ya, karena kalau berdasarkan hasil persilangan, H besar, H kecil, ini jadinya seperti ini. Lalu H besar, H kecil, jadinya juga H besar, H kecil. Ini disilangkan ke sebelah sini juga sama. Ini disilangkan ke sebelah yang ini juga sama. Ya, jadi kalau misalnya semua sama, ingat kita boleh hanya pakai satu saja. Maka diketahui di sini untuk F1-nya adalah H besar, H kecil. Baik, kita lanjut. Di sini jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, ini Ibu buat garis ya, dengan sesamanya berarti parental kedua. F1 disilangkan dengan sesamanya. Tadi F1 adalah H besar, H kecil. Berarti H besar, H kecil kita kalikan dengan H besar, H kecil. Nah, maka akan didapatkan F2. Kita boleh menuliskannya seperti ini untuk persilangannya. H besar, H kecil, H besar, H kecil. Ya, kita silangkan, pertama dapat H besar, H kecil. Berarti itu adalah hasilnya ya untuk F yang kedua, H besar, H kecil. Selanjutnya kita silangkan lagi H besar, H kecil. Berarti jadi H besar, H kecil. Selanjutnya lagi ini disilangkan ke sini. Ya, H besar, H kecil juga. H besar, H kecil. Jadi H besarnya itu yang ditulis duluan. Jadi huruf yang lebih besar yang ditulis duluan. Yang terakhir kita silangkan H kecil, maka hasilnya menjadi H kecil. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya di sini diminta tentukan hasil keturunan dan persentase keturunan F2 kucing berambut putih. Kalau berdasarkan hurufnya, ingat, huruf kapital itu berarti dia dominan, artinya sifatnya dominan. Di sini yang bersifat dominan adalah warna hitam, karena dia H besar. Sedangkan yang warna putihnya kalah, H kecil atau yang disebut dengan resesif. Maka dari itu kita bisa mengetahui bahwa 3 ini adalah hitam, dan yang H kecil ini adalah putih. Ya, ini adalah hasil keturunannya, 3 hitam dan 1 putih. Lalu bagaimana jika ditanyakan persentase rambut putih? Persentase yang putih atau H kecil. Nah, kita lihat di sini H kecil hanya ada 1 ya. Berarti 1 per seluruh anaknya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4 kita kalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 25%. Ini adalah persentase F2 kucing berambut putih. Lanjut kita ke nomor 2.
Untuk nomor 2 di sini kucing berambut putih, putih keriting, H kecil, K besar, disilangkan dengan kucing berambut hitam lurus atau H besar, K kecil. Ya. Menghasilkan keturunan F1 kucing berambut lebat H besar, H kecil, K besar, K kecil. Jika F1 disilangkan dengan H besar, H kecil, K kecil, tentukan persentase anakan kucing berambut hitam keriting. Nah, kalau kayak gitu kamu nggak perlu mencari yang anakan pertama. Kita langsung aja ke bagian yang ini. Ya. Karena kata-katanya F1 disilangkan dengan H besar, H kecil, F1 disilangkan dengan H besar, H kecil, K kecil. Berarti kita langsung masuk ke parental yang kedua. F1 disilangkan dengan si H besar, H kecil, K kecil. Ingat ya, bedakan antara huruf besar dengan huruf kecil supaya tidak bingung. Baik, kita masukkan nilai F1-nya. F1 yang diraih adalah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, sekarang kita tentukan hasil persentasenya. Persentase di sini yang diminta adalah kucing berambut hitam keriting. Untuk mencari F2-nya, kita boleh pakai yang disebut dengan tabel. Ya, kita pakai tabel, papan tabel, supaya lebih mudah ya. Oke, kita isi. Kita buat dulu. Lalu kita cari bagaimana pengisian tabel. Nah, untuk F1 kita isi untuk bagian yang sini ya, sebelah kiri ya, yang menurun. Lalu untuk yang persilangannya itu kita isinya secara mendatar. Baik, kita cari dulu yang di sini. Yang untuk F1 yang pertama. Di sini ada H besar, K besar. Kita tulis H besar, K besar. Lalu H besar dengan K kecil. H besar dengan K kecil. Ada yang ketiga H kecil, K besar. Lalu yang keempat H kecil. Ya, begini caranya. Oke, yang kedua sama. Ini kita silangkan, maka menjadi H besar, K kecil. Kita silangkan lagi H besar, K kecil. Sama ya, kalau sama kita nggak perlu tulis. Jadi boleh pakai perwakilan. Oke, lanjut. Di sini ada H kecil, K kecil. H kecil, K kecil. Lalu yang keempat, H kecil, K kecil. Sama juga. Kalau sama tadi, pakai salah satu aja. Oke, kita lanjutkan bikin tabelnya. Nah, sekarang kita isi mereka ya. Ini Ibu buatkan garis. Oke, nah sekarang kita silangkan. Yang pertama, kita silangkan antara ini dengan yang ada di sini, ya. Oke, Ibu tandai di sini nomor 1 ya, supaya tidak bingung. Nomor 1, H besar, K besar, H besar, K kecil. Berarti H besar, K besar, K kecil. Diingat lagi cara persilangannya. Lalu yang kedua sama, kita silangkan yang bagian sini dengan bagian yang atas sini ya. Berarti ada, ini Ibu tandai nomor 2, H besar, K kecil, K kecil. Yang ketiga juga sama, kita silangkan. Ada H besar, H kecil, K besar, K kecil. Yang keempat, H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Nah, lalu kita silangkan lagi antara ini dengan yang pertama tadi. Ya, ada berarti nomor 5 ya. H besar, H kecil, K besar, K kecil. Yang keenam, H
H besar H kecil, K kecil, K kecil. Yang nomor 7-nya H kecil, H kecil, K besar, K kecil. 8. H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Baik, paham ya? Cara persilangannya diingat-ingat lagi. Lalu di sini pertanyaannya yang diminta adalah tentukan persentase anakan kucing berambut hitam keriting. Ya, berambut hitam keriting. Kalau diminta hitam keriting, kita cari tahu dulu. Di sini yang dominan itu siapa? Yang dominan adalah hitam ya, karena hitam di sini nih kalau kamu perhatikan, hitam di sini itu hurufnya adalah H besar. Ya. Hitam hurufnya adalah H besar. Jadi dia dominan. Berarti untuk yang hitam keriting, H-nya harus besar, 1. Ya. Boleh juga 2. Lalu selanjutnya diminta keriting. Keriting di sini pakainya itu K besar. Berarti keriting juga dominan. Jadi kamu cari yang ada H besar, ada K besar. Baik, kita cari ya. Yang ada hitam keriting. Hitam keriting. Nah, di sini Ibu tulis nomornya aja supaya mudah. Hitam keriting nomor 1. H besar, K besar, K kecil. Ada ya H besar dan K kecil. Berarti hitam keriting ada di nomor 1. Untuk nomor 2. H besar, K kecil. Berarti dia hitam tapi lurus. Ya, berarti nomor 2 tidak. Nomor 3. H besar, K besar, K kecil. Nah, ada H besar, ada K kecil. Berarti sesuai ya. Nomor 4 juga tidak ada. Nomor 5 ada nih, H besar dengan K besar, nomor 5. Lalu nomor 6, H besar, K-nya kecil, berarti tidak bisa. Nomor 7 tidak bisa juga, nomor 8 tidak bisa, berarti hanya pakai 3 anakan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya persentasenya. Persentasenya berarti jumlah anakannya tadi ada 3. 3 dibagi seluruh anakannya ada 8. Nah, 3 dibagi 8 kita kalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 37,5%. Bisa dipahami ya? Baik, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor ketiga. Sebutkan 3 partikel penyusun atom. Ini mudah sekali. Partikel penyusun atom itu yang pertama adalah elektron. Ya, elektron. Yang kedua adalah proton. Yang ketiga adalah neutron. Ya, proton, elektron, neutron. Elektron untuk yang bermuatan negatif. Proton untuk yang bermuatan positif, dan neutron untuk yang tidak bermuatan atau netral. Oke. Nomor 4. Apa yang menyebabkan sebuah atom bermuatan positif, bermuatan negatif, dan bermuatan netral? Oke, yang pertama di sini kalau atom positif, patokannya itu selalu dari elektron ya. Kalau atom positif, maka kita lihat dari jumlah elektron dan protonnya. Untuk atom positif, elektron lebih kecil, lebih proton. Sedangkan kalau untuk atom yang bersifat negatif, kalau negatif berarti lebih banyak yang elektron. Elektron lebih banyak dari proton. Lalu jika atom yang atau tidak bermuatan, ya jadi muatannya seimbang, berarti elektronnya, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Oke, kita lanjut. Nah, yang kelima, benda P menolak benda Q. Benda Q menarik benda R, dan benda R menarik benda S. Jika benda S bermuatan negatif, tentukan jenis muatan pada benda P, Q, dan R. Oke, nah di sini sudah ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah S bermuatan negatif. Kalau Ibu, biasanya Ibu urutkan dulu P, Q,
S. Karena di sini ada kata kuncinya S bermuatan negatif, maka S kita tandai, S-nya negatif. Baru kita masuk ke soal yang dari awal. Benda P menolak benda Q menarik benda R menarik S. Nah, R menarik S. Kalau menarik berarti muatannya berbeda. Kalau menolak berarti muatannya sama. Karena ini menarik, muatannya berbeda ya. S tadi negatif berarti R-nya menjadi positif. Lalu yang keduanya, Q menarik R. Q menarik R berarti muatannya berbeda dari R. Berarti negatif ya, karena R-nya positif, berarti Q-nya negatif. Lalu P. P menolak benda Q. Kalau menolak berarti muatannya sejenis. Karena Q negatif, berarti P-nya juga negatif. Berarti kalau kita tuliskan P bermuatan negatif, lalu Q bermuatan negatif, R bermuatan positif, ya. Nah, ini dia jawabannya. Karena yang diminta hanya P, Q, dan R. Bisa dipahami? Kita masuk ke nomor yang ke-6. Di bawah ini merupakan tabel penggosokan dua buah benda dengan aliran elektron dan hasil muatan pada benda. Kita diminta untuk mengisi tabelnya. Nah, ini kita sudah masuk ke materi listrik statis ya. Di sini Ibu kasih contoh ada kaca dengan kain sutra. Prosesnya elektron pindah dari kaca ke kain sutra. Lalu yang dihasilkan adalah kaca bermuatan positif, kain bermuatan negatif. Kenapa? Karena elektron dari kaca pindah ke sutra, jadi kaca kehilangan elektron. Artinya positifnya lebih banyak, maka si kaca bermuatan positif. Sebaliknya, kain sutra bisa bermuatan negatif karena menerima banyak elektron dari kaca, gitu ya. Oke, sekarang yang kedua, mistar plastik dengan rambut. Caranya supaya lebih mudah kamu cari yang bahannya lebih kasar. Bahan yang lebih kasar itu lebih mudah untuk melepaskan elektron. Nah, berarti di sini elektron pindah dari rambut ya, karena rambut itu lebih kasar dibandingkan penggaris plastik. Dari rambut ke mistar plastik. Ya, mistarnya yang plastik. Oke. Nah, karena ini maka si mistar ya, mistar plastik bermuatan negatif. Ya, karena tadi menerima elektron dari rambut. Bermuatan negatif. Nah, sedangkan si rambut, karena dia kehilangan elektron, berarti dia menjadi bermuatan positif. Oke, nah sekarang balon dengan kain wol. Kalau kita raba dengan tangan, kain wol itu lebih kasar dibandingkan balon. Berarti elektronnya dari kain wol ke balon. Elektron pindah dari kain wol ke balon. Nah, karena itu balon jadi bermuatan negatif. Lalu untuk kain wol, ini Ibu tulis seperti ini aja ya. Kain wol jadi bermuatan positif. Bisa dipahami? Kita lanjut ke nomor 7, kita sudah masuk hitungan ya. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Di sini ada muatan, ada jarak, ada konstantanya. Nah, berarti kita sudah masuk ke listrik statis yang hukum Coulomb. Kalau kamu ingat, rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 ya, per R kuadrat. K-nya adalah konstanta. Di situ ada angkanya ya, 9 kali 10 pangkat 9. Lalu ada Q ini adalah muatan, besar muatan, Coulomb. Lalu R di sini adalah jarak. Jaraknya harus dalam meter. Oke, dan F-nya adalah gaya
Coulomb. Ya, kita lanjut ke membahas soalnya. Masuk ke soal, di sini boleh kita tulis diketahui ditanya dulu ya. Pertama diketahui ya, supaya mudah. Diketahui dari gambar. Di situ ada Q1, nilainya 6 kali 10 pangkat minus 6. Ya, di situ ada minusnya. Lalu ada Q2, itu 2 kali 10 pangkat minus 6 juga. Lalu ada R. R-nya adalah 3 cm. Ini kalau kamu bingung, kamu baca lagi video pembelajaran dari Ibu. 3 cm harus kita ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Karena dari senti ke meter 100. Artinya dibagi 10 pangkat 2. Maka 10 pangkat minus 2. Ini jadi minus. Ada K-nya. K-nya kita ketahui 9 kali 10 pangkat 9 ya. Yang ditanyakan adalah F, ya sudah tentu. Baik, kita masuk ke caranya. Untuk F, dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, Ibu ke samping sini, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Q1-nya kali Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 kali Q2-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R-nya, R berarti pakai kurung. Tadi R-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2, kita kuadratkan. Ya, lanjut untuk F, kita kumpulin 9 kali 6 kali 2 dikali 10-nya. 10-nya di sini 9 kurang 6 kurang 6. Tambah minus 6, tambah minus 6. Dibagi dengan, nah untuk R-nya diingat lagi, kalau 3 ke pangkat yang di luar itu kita pangkatkan. Berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Dengan 10-nya pangkat minus 2 untuk kedua yang di luar itu kita kali. Berarti minus 2 kali 2 jadinya minus 4. 10 pangkat minus 4. Ada yang bisa dicoret di sini, silakan dicoret. Nah, hasilnya adalah 6 kali 2 berarti dia 12. Dikali 10 pangkat berapa yang di atas? 9 kurang 6 kurang 6. 9 kurang 6 3. 3 kurang 6 adalah minus 3. Berarti 10 pangkat minus 3. Dibagi dengan 10 pangkat minus 4. Nah, kalau begini bentuknya berarti 12 dikali dengan 10 pangkat minus 3. 10-nya karena bentuk pembagian maka kita kurang. Dikurang minus 4. Nah, ini 3 dikurang minus 4. Umumin jadi positif ya. Berarti 3 tambah 4. Minus 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Berarti 10 pangkat minus 10 pangkat 1. Di sini hasilnya 12 kali 10 pangkat 1 Newton. Jawabannya adalah yang C. Lanjutkan ke nomor 8. Nomor 8, dua buah muatan masing-masing 4 kali 10 pangkat minus 5. Ini Q1-nya ya, Ibu tandai di sini. Ini adalah Q2. Jarak antar muatannya adalah R. R-nya 2 mm berarti 2 kita ubah ke meter kali 10 pangkat minus 3 meter. Ya, minus 3 karena dibagi 1000 dari milimeter ke meter. Lalu K-nya sudah diketahui sama, ditanyakan adalah besar gaya Coulomb. Ya, rumusnya sama ya. F sama dengan K atau K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat.
K-nya kita masukkan nilai K, 9 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya kita tulis untuk Q1 dengan Q2-nya. Dikali Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Kali dengan Q2-nya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6. Dibagi dengan R kuadrat. R-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat. Ya, pangkatin 2 lagi. Kita lanjut, F sama dengan, kumpulkan ke depan, 9 kali 4 kali 3, kita kali lagi 10-nya berarti 9, tambah minus 5, tambah minus 6. Nah, kita hitung aja ya, 9 kurang 5, plus ketemu minus itu kan jadinya minus, negatif. 9 kurang 5, 4. 4 kurang 6 berarti minus 2. Ya, nanti jadi hasilnya 10 pangkat minus 2. Ya. Per, untuk yang di bawah sama seperti tadi, 2 yang di depan itu ke atas dikuadratin, berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Dikali dengan, nah 10 pangkat. Minus 3-nya itu dikali dengan 2, berarti 10 pangkat minus 6. Minus 3 kali 2 adalah minus 6. Kalau ada yang bisa coret, langsung coret, nggak apa-apa. Ya, 4 coret dengan 4, berarti sisanya tinggal 9 kali 3. 9 kali 3 adalah 27. Dikali dengan 10 pangkat minus 2, nih yang di sini, dibagi dengan 10 pangkat minus 6. Nah, maka hasilnya 27 dikali 10 pangkat minus 2, karena bentuknya pembagian 10-nya, berarti kita kurang. Dikurang. Ingat, minus ketemu minus adalah positif. Berarti minus 2 tambah 6. Berapa nih? 4 ya. Maka hasilnya 27 kali 10 pangkat 4 Newton. Dipahami? Baik, soalnya sudah ya, hanya berjumlah 8. Silakan kalian pelajari untuk persiapan PAS. Untuk bab yang terakhir juga dipelajari mengenai rangkaian listrik, baik itu listrik seri maupun rangkaian listrik paralel dan juga rangkaian listrik campuran, lalu menghitung biaya tagihan listrik. Baik, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.